Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita karunia sehingga pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul di majelis yang dimuliakan Allah SWT, dan dengan segala kehendaknya kita bisa melaksanakan kegiatan pengajian rutin setiap Sabtu malam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan atas suri pahlawan kita Rasul Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. serta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat yang mencintai beliau hingga akhir zaman. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, di sini kita akan menerima kajian ilmu yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Ustazah Yeni dengan tema Apa? Satu surga ya? Apa? Iya. Umi. Surga bersama orang-orang Atau surga dengan surga orang-orang yang yang mencintai. bersama orang-orang yang dicintai. namun sebelum Payung nge-share. Maaf, soalnya saya baru pulang. Blank. Belum minum obat. sebelum kajian dimulai, mari Capek, kita ah. bersama-sama Iya, baru nyampe. Bismillahirrahmanirrahim. kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Nenek. Oleh ibunda tersayang. Artinya sama siapa artinya? dan artinya oleh Memanai. Memanai aja. Nggak bawa arti. Lihat di HP lah. Emang surat apa? Ali Imran 81. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول Nggak ada. Nggak pakai video. بما معكم مصدق Itu ada artinya? لما معكم Saya Al-Qurannya nggak ada artinya. لتؤمنن به ولتنصرنه Ini ada artinya. Al-Qurannya. Pinjam itu aja. Nggak ada artinya. Ada. Beda Al-Qurannya bukannya Indonesia. PS3 81. Downloadnya saya yang bukan Al-Quran Indonesia. Di atas 81 ya. Orang keterangan. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق الله العظيم. 81. Yang artinya 81. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi
manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas apa yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu para nabi dan aku menjadi saksi bersama kamu. 82. Maka barang siapa berpaling setelah itu, maka mereka itulah orang yang fasik. 83. Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah, padahal ada yang di langit dan di bumi terserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. 84. Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seseorang pun di antara mereka dan hanya kepadanya kami terserah diri. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-31 tentang juhud diriwayatkan dari Abul Abbasal bin Sya'ad As-Sa'idi bahwa ia mengatakan, pernah ada seorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW lalu berkata, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang jika aku mengerjakannya maka aku akan dicintai oleh Allah, dan demikian juga dicintai oleh manusia. Rasulullah kemudian bersabda, juhudlah engkau kepada dunia, niscaya Allah akan mencintaimu, dan juhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, maka mereka akan mencintaimu. Riwayat Ibnu Majah dan lain-lain dengan sanad hasan. Yang dimaksud dengan juhud adalah meninggalkan apa yang dibutuhkan dari perkara dunia, sekalipun hal itu halal, serta mencukupkan diri pada hal yang perlu saja. Sedangkan wara adalah meninggalkan hal-hal yang subhat. Para ulama mengatakan manusia yang paling berakal adalah orang-orang yang jujur, sebab mereka itu mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah, berupa mengumpulkan perkara dunia, dan mereka mendapat hidup dengan santai. Kesimpulan hadis, barang siapa yang mencintai dunia, maka ia akan dibenci oleh manusia dan juga dibenci Allah. Cinta dunia merupakan kunci setiap keburukan. Mencari sesuatu dari keperluan dunia untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah wajib. Sedangkan yang namanya juhud adalah meninggalkan sesuatu yang melebihi keperluan tersebut. Demikianlah hadis 31. Terima kasih atas pembacaannya. Semoga yang membaca serta mendengarnya mendapatkan rahmat dan pahala dari Allah SWT. Amin ya Allah. Selanjutnya mari bersama-sama kita dengarkan kajian ilmu dengan tenang, dan bagi jemaah yang ingin bertanya akan ada sesi diskusi di akhir. Kepada Ustaz ini, Kalau sama lain kita udah kayak gini, Iya. namun kita Action deh. Ini kan dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin
li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ibu sekalian yang saya cintai, yang saya hormati dan insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih mempertemukan kita kembali dengan kondisi insyaallah sehat walafiat. Amin. Jasadiahnya, ruhiyahnya, fitriyahnya semoga bersamanya kita saat ini jadinya paripurna hadirnya. Jangan jasadnya di sini tapi pikirannya ada Di rumah. Kita jadikan waktu kita pertemuan kita jadi me-time-nya kita, waktu kita untuk mengkhususkan ya, mengupgrade diri kita. Kalau udah masuk rumah pasti sudah menunggu kewajiban-kewajiban yang harus kita tuntaskan ya. Keluarga kita juga menunggu. Pada saat di majlis jadikan waktu ini untuk diri kita sendiri, karena asupan ruhiyah dan fikriyah ini harus dipaksakan ya. Seringkali melemahnya keimanan, menurunnya pemahaman itu kalau nggak dipaksakan dikasih asupan nggak kita sadari menurunnya gitu ya. Beda dengan kalau asupan jasadiah ya, kalau kita nggak makan kita berasa lapar, kalau kita nggak minum kita berasa haus. Tapi kalau ruhiyah nggak kita isi nggak kita cas, berasanya tuh nggak langsung ya. Temenin Baru bisa kayak merasa sulit ya, temenin dan susah. dengan kualitas dan kuantitas ibadah itu salah satu indikator ruhiyah kita maka patut kita syukuri pada malam hari ini kita masih Allah pertemukan dalam majlis yang insya Allah penuh dengan berkah. Amin ya Allah, amin. Tentunya di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ya, sangatlah banyak, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Maka hadirnya kita di sini pun menjadi salah satu bentuk syukur kita. Kita berusaha untuk mengoptimalkan apa-apa yang Allah titip, apa-apa yang Allah amanahkan kepada kita, berupa kesehatan, berupa rizki, berupa keluarga, berupa waktu luang ya. Maka kita usaha gunakan sesuai dengan maunya Allah. Karena kalau ngikutin maunya kita, apa yang gue enaknya kalau sekarang? Tidur, main HP, main HP, nonton TV, itu maunya kita tuh. Ya, nurutin hawa nafsu kita, maunya kita. Tapi sekali lagi karena menjadi salah satu bentuk syukur kita, menjadi kecintaan kita kepada Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, maka kita meringankan dan Allah juga meringankan langkah kaki kita dari rumah sampai ke majlis ini. Salawat beserta salam senantiasa tersampaikan dan tercurahkan kepada Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, serta tentunya para sahabat kita. para tamu hadir, para ulama dan insya Allah kepada kita juga sebagai umatnya kelak Rasulullah dan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ibu sekalian, insya Allah pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar. Semalam di kajian kita juga sudah saya sampaikan ya. Ini kalau ilmu itu diulang-ulang gak akan pernah ada habisnya kita. Jadi makin diulang mudah-mudahan makin melekat dan makin menambah kecintaan kita kepada ilmu dan juga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita belajar, jangan pernah merasa sudah pernah gitu ya. Jadi kalau misalnya tentang itu saya udah pernah dengar, nggak mau jangan dulu. Karena makin kita sering mendengar, makin kita ulang-ulang, insya Allah nanti karena prinsipnya kalau belajar itu kita harus mengosongkan, jadi nggak ada rasa sombong ya, merasa lebih pintar, merasa mudah-mudahan kita semua tidak seperti itu. Karena
juga bersama orang-orang surga syurga. bersama Orang-orang yang cintai. Jadi di banyak ayat Al-Quran Allah menjanjikan surganya buat siapa, Bu? Dijanjikan surga itu amin. Buat saya juga insya Allah ya. Buat kita semua insya Allah. Amin. Buat orang-orang yang menjalani waktu hidupnya yang Allah berikan kesempatan kepada kita hari ini saat ini ya. Kita sesuai dengan maunya Allah ya, bukan maunya kita, bukan namanya memperdulikan hawa nafsu kita. Kalau sebelumnya kita sudah bahas tentang istiqomah. Kenapa istiqomah kita butuhkan untuk amalan-amalan kita? Masih ingat Bu, kenapa yang paling pertama saya sampaikan? Karena berat karena janjinya adalah surga. Ternyata salah satu syarat kita bisa mendapatkan surganya Allah, kita dituntut untuk istiqomah. Kenapa berat? Karena janjinya adalah surga. Kenapa beristiqomah juga? Karena istiqomah mendatangkan ketenangan, kebahagiaan. Dan istiqomah juga lah yang amalan yang Allah cintai. Walaupun kadangnya hanya sedikit, tapi terus istiqomah kita kerjakan terus, bukan sesekali walaupun banyak. Yang lebih Allah cintai adalah amalan-amalan yang setiap hari kita lakukan, jadi kita dawamkan. Sesungguhnya yang Allah cintai, amalan yang Allah cintai adalah yang dilakukan terus menerus walaupun sedikit. Pada saat kita dihadapkan kepada tema surga bersama orang-orang yang kita cintai, kalau dikasih pilihan mau ngajak siapa, Bu? Semua. Teman keluarga. Teman keluarga. Yang pertama, siapa yang mau Ibu ajak? Orang tua. Pasangan apa orang tua apa anak, Bu? Apa tetangga apa jemaah majelis? Pengennya semua di bawah ya, karena surganya Allah seluas langit dan bumi. Jadi sebelum sampai kepada surganya Allah, kita tentunya harus nanti akan melewati. Pun dikatakan kiamat itu tidak akan dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Nah, sesaat sebelum Allah hancurkan alam semesta ini, maka akan didatangkan angin, ya, kemudian mewafatkan semua orang-orang yang beriman. Jadi, insya Allah kita dan anak cucu keturunan kita kelak tidak akan merasakan dahsyatnya kiamat. Amin. Kalau dalam surat Abasa, di awal-awal beberapa ayat di awal itu bercerita tentang salah satu sahabat yang saya ceritakan kemarin, yaitu Abdullah bin Umi Maktum, seorang sahabat yang walaupun terlahir kalau menurut pandangan manusia mungkin bentuknya kekurangan, tetapi ternyata begitu mulianya ya, diri baik di sisi sebagai sahabat mulia dari Rasulullah, juga Allah tinggikan derajatnya. Karena ada beberapa ayat yang sebab turunnya ataupun nuzulnya karena Abdullah bin Umi Maktum. Salah satunya adalah surat Al-Baqarah. Itu kan bagaimana menceritakan Rasulullah memperlihatkan muka yang masam atau cemberut ya Bu ya, pada saat Abdullah datang. Nah, di ayat 33 sampai 42 sudah menjelang akhir itu diceritakan bagaimana tentang kiamat ya, dan orang-orang yang akan Allah bangkitkan dari tubuhnya. Ternyata bermacam-macam. Fa'idza ja'atil shakhah. Maka apabila datang suara yang memekakkan. Jadi memekakkan itu kan kamu kencang banget ya, sampai Tinggal sakit. ya, itu memekakkan
dari saudaranya. Yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, dan dari ibu bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Setiap orang pada hari itu akan memiliki urusan yang menyibukkan. Jadi gambarannya hari kiamat itu tidak akan ada seorang pun yang akan mikirin yang lainnya. Semuanya likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Setiap orang pada hari itu akan memiliki urusan yang menyibukkan, ya urusannya masing-masing. Jadi mikirin diri sendiri, nggak sempet ya tadi wa ummihi wa abi, ya nggak sempet mikirin ibu bapaknya, wa sahibatihi wa bani, ya nggak sempet mikirin istri dan anak-anaknya, karena sibuk untuk mikirin dirinya sendiri. Kelak menghadapi pengadilannya Allah, dia hisab, ya apakah yang dilakukan selama di dunia, kelak timbangannya lebih banyak kebaikan atau naudzubillah ke keburukan. Wujuhu yawma idzin musfirah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri. Jadi kan kelak di hari kiamat akan Allah membangkitkan seluruh makhluknya, ciptaannya, seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai yang terakhir umatnya Nabi Muhammad. Dhahikatu mustabsyirah, ya, tertawa dan bergembira dia. Mudah-mudahan ya kita termasuk dalamnya, kita Allah bangkitkan dalam wajah yang berseri. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabar, dan ada pula wajah-wajah yang tertutup debu. Saat Allah bangkitkan ada yang bergembira, tertawa, berseri-seri, ada juga yang Allah bangkitkan dengan wajah tertutup debu. Mendapat tarhaquha qatarun. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabar, tarhaquha qatarun. Ditutup oleh kegelapan, ditimpa dengan kehinaan dan kesusahan. Ulaika humul kafaratul fajr. Itulah orang yang kafir, dan itu gambaran dalam surat Abasa begitu dahsyatnya hari kiamat. Kita nggak akan lagi bisa mikirin anak, pasangan, suami, gitu ya, termasuk ibu bapak kita. Kalau saya menyampaikan ini, ya karena di anak kelas 1 itu sedang menghafal saat ini dengan artinya itu kan disampaikan gitu ya. Nanti kalau kiamat itu kita akan sendiri-sendiri, nggak akan bisa nggak sempet nyari-nyari orang tua kita, adik kakak kita. Siapa mau komennya anak-anak? Kita mah nanti pegangan aja Bu Yeni sama bapak ibu kita biar nggak rusak katanya. Mau pegangan aja katanya. Terus pada saat disampaikan nanti dari nanti yang dari istri dan anak-anaknya, ih kita mah alhamdulillah masih kecil ya, belum punya anak. Terus lagi pertanyaannya, terus kakek kita kemana sama nenek kita Bu Yeni? Kan di situ nggak ada kakek dan nenek kan? Ya kan disebutin juga yang disebut bapak ibu, istri, anak, saudara, makanya boleh. gitu ya, di saudaranya. Kakek nenek nggak disebut, jadi mereka nyari kakek nenek kita kemana Bu Yeni katanya. Itu tanyakan jadi apa yang mereka dapatkan kalau misalnya apa terjadi kiamat, mereka masih bisa pegangan gitu sama bapak ibunya. Bisa saya sampaikan, nanti kita nggak akan sempat untuk mencari mana ibu kita, mana bapak kita, mana saudara kita, mana pasangan kita.
sibukkan dengan memikirkan diri kita sendiri. Ya. Kita harus mempertanggungjawabkan apa-apa yang telah kita lakukan selama di dunia. Jadi seperti itu gambarannya di saat itu. Begitupun penggambaran kiamat di surat Al-Zalzalah. Ya, itu zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Bumi ini kan sudah tua ya Bu ya usianya, dari zaman Nabi Adam yang Allah ciptakan Nabi Adam dan kemudian turun ke bumi. Kalau umur yang ada hari ini, umur Masehi tahun 2024, udah 2000-an yang kehitung. Tapi ada sebelumnya yang disebut dengan sebelum Masehi. Nah itu kan wallahu a'lam bishawab seberapa lama gitu ya. Yang kehitung sejak Masehi yang hari ini kita kenal dengan kalender Masehi ya. Kalau Hijriah kan sejak Rasulullah hijrah. Ya, dan itu lebih panjang. Tapi yang Masehi kan sudah 2025. Umur bumi yang kehitung aja udah 2000. Nah, kelak pada saat hari kiamat akan mengeluarkan beban-beban berat yang ditanggung. Entah itu secara harfiah kita artikan mengeluarkan segala sesuatu yang ada di dalam perut bumi. Di dalam perut bumi ada apa aja? Macam-macam, ya. Lava ada, lahan ada, materia, emas ada, timah, tambang, batu bara, sangat-sangat banyak. Yang di dalamnya, yang Allah ciptakan. Belum yang karena ulah tangan manusia, termasuk kita kalau bikin fondasi, termasuk fondasi kalau yang bikin gedung-gedung, mau bikin gedung 10 lantai, 20 lantai, itu kan fondasinya nggak sama dengan fondasi kita bikin rumah. Kita mau bikin rumah nggak pakai tingkat, mau tingkat 2, tingkat 3 aja kan beda ya Bu, kedalaman fondasi. Itu termasuk bagian dari baru bumi, belum alam semesta yang akan Allah. Waqala al-insanu ma laha, dan manusia bertanya apa yang terjadi pada hari ini. Yaumil hadisu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Di anna rabbaka awhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkannya, telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatan. Sama penggambarannya dari dengan surat Al-Asr. Maka barang siapa mengerjakan kebajikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasan. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat juga balasannya. Ini menjadi pemikiran. Yang dua panduan yang harus kita ingat dalam melakukan amal-amal ya, baik ibadah Allah dan juga rumah Allah, termasuk dalam hal amal. Kita ingin semua yang kita lakukan ini kan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud kategori ibadah juga yang berpahala di sisi Allah tidak hanya semata-mata sholat, zakat, puasa, haji, infak, sedekah, tapi juga termasuk muamalah kita. Dari mulai kita bangun tidur, kalau ini dengan ibadah, maka kita harus paling tidak mengucapkan alhamdulillah karena sudah Allah bangkitkan kembali. Ada banyak orang Bu yang Allah wafatkan dalam kondisi tidur ada ya Bu ya. Jadi memang pada saat sudah waktunya tidak perlu sakit, tidak perlu tua Bu ya, tidak perlu sedang aktivitas. Pada saat sedang tidur pun kalau Allah berkehendak bisa jadi tidurnya akan menjadi tidur selamanya. Maksud itu ada teman yang hidupnya ayo ngaji kita di meninggalnya nggak ketahuan pas biasanya jam 3 udah mandi itu jam 2 subuh besok ke
ujian juga. maknanya udah hafal gitu ya kebiasaan itunya terus kok nggak kedengeran gitu. Tapi masih juga kan capean kali gitu ya. Nggak bangun dan biasanya selalu gitu rutinitas jam 3 bangun mandi gitu sholat sampai jam. Tapi kok sampai udah dia udah bangun kita belum kita di kamarnya itu ada nyampe bangun datang. ada orang yang Ya udah kalau biarpun di rumah Ya sendiri udah. dikunci kamarnya kalau tidur gitu. Kita pas dibuka pintunya Saya takut luas, sudah saya ditemukan dalam kondisi tanpa sakit yang parah gitu ya, maksudnya nggak ada kondisi sakit dan jadi itulah pada saat tidur pun Allah bisa sangat-sangat mungkin Allah wafatkan seorang. Maka dari mulai kita bangun tidur yang paling tidak minimal kita ucapkan adalah alhamdulillah. Allah sudah memberikan kita, masih memberikan kita kesempatan untuk memberikan kesempatan waktu memperbaiki amal, memperbaiki amal kita. Maka pada saat surat Al-Zalzalah diingatkan sekecil apapun ya, kebaikan atau keburukan, maka itu ada balasan. Jadi zarrah itu kan diibaratkan sebesar biji apa biji zarrah. Biji sawi Tidur kalian biji sawi bu? Pernah kecil banget. Iya, benar biji sawi itu kalau kita nggak benar-benar perhatikan ya nggak kelihatan, ya kecil, sangat kecil. Itu gambaran nenek semua. amalan ya, Dasar kan kebaikan ataupun Bukan dasar. keburukan yang mungkin pernah kita lakukan. Nah itu akan ada balasannya. Maka patokannya itu jangan pernah kita menyepelekan, menganggap kecil baik itu kebaikan ataupun keburukan. Misalnya ada khilaf-khilaf keburukan, kecil ini pasti dimaafin. Tapi jangan sampai dijadikan kebiasaan. Karena seperti halnya patah ya Bu, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit gitu yang kita anggap sepele, kesalahan-kesalahan kecil, kekhilafan bisa jadi itu akan menjadi dosa yang besar. Begitupun amalan kebaikan, jangan pernah sedikit pun menyepelekan, apalagi amalan orang lain gitu ya. Kita terhadap amalan kita sendiri aja kita bersyukur kalau kita masih bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Apalagi jangan sampai kita tuh apa bahasanya julid gitu ya, melihat orang melakukan kebaikan gitu doang, itu jangan ya. Karena semuanya kelak akan memberikan persaksian. Kalau itu yang suka ngeliat IG mungkin pernah melihat ya di belandanya ada akun cleaner masjid. Pernah lihat nggak Bu? Ada orang punya kebiasaan gitu ya, senangnya bersihin masjid. Kamar mandi. Waduh khusus dia nggak bersihin toiletnya. Iya. Kan ada beberapa masjid yang terbengkalai ya Bu ya. Kalau biasanya kalau di perumahan cenderung terawat lah. Tapi kalau mungkin kita kalau lagi safar, gitu ya, lagi perjalanan terus mampir ke masjid, seringkali kita kan menemukan Berlumut. kondisi toiletnya ya begitulah gitu ya, nggak layak. Si mas ini semuanya bersih gitu, yang dari lumutan hitam gitu dia sikat dia semprot. Itu subhanallah, saya membayangkan ya Allah kelak nanti di yaumil hisab semua anggota tubuhnya akan bersaksi ya, karena dia bersaksi pernah masuk kamar mandi, kakinya berjalan dari masjid ke masjid gitu ya. Semua panca indera yang Allah amanahkan, yang Allah berikan dioptimalkan untuk melakukan kebaikan. Mungkin dianggap itu hal yang ringan, sepele, tapi pada saat dilakukannya lillah karena Allah, maka bisa jadi itu menjadi ahsanu amalan dia, amal yang terbaik gitu ya. Ahsanu amalan itu kan amalan yang dilakukan terus menerus. Masya Allah. Kembali kita ingin ya, kita ingin kelak Allah pertemukan dengan orang-orang yang kita cintai, tidak hanya di dunia tapi juga di Akhirat. Insya Insya Allah. Jadi kalau saya
boleh gitu ya, boleh diberikan pilihan. Misalnya siapa aja yang mau diajak, sama jawaban kayak ibu, semua pengen diajak. Orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita bersamai, semuanya ingin kita ajak. Mulai dari keluarga inti, dari orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita. Banyak tahu orang-orang yang berjasa yang menjadikan kita hari ini Banyak. ya, seperti ini. Banyak Guru-guru. guru-guru yang ngajarin kita mengenalkan A, B, C, D. Masih ingat nggak Bu? Masih. Yang mengajarkan kita alif, ba, ta gitu. Itu satu di antara orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Nah ini kita kan ingin ya Bu ya, ingin sebanyak mungkin kita kelak bersama juga di surga. Kenapa dikatakan surga itu berat gitu ya? Karena memang tidak mudah untuk mencapainya. Apalagi kita ingin mencapainya bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Dalam suatu hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "An Abi Musa qala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu yuhibbul qauma wa lamma yalhaqqa bihim qala al-mar'u ma'a man ahabba." Dari Abu Musa dia berkata, diberitahukan kepada Nabi SAW bahwa ada seseorang yang mencintai suatu kaum, namun dia sendiri belum bisa melakukan hal baik seperti mereka, bahkan menyamainya. Beliau bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Jadi kalau kita di dunia semakin banyak kita mencintai orang-orang baik, ya, maka kelak kita juga akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Dan orang baik tersebut nggak selalu harus kita kenal secara personal. Misalnya diantaranya kita mengagumi sosok ulama karena kealimannya, karena kefakihannya, karena akhlaknya, gitu ya. Kita ya banyak kayak sekarang ulama-ulama yang kalau kita ngeliat, masya Allah ilmunya, gitu ya, masya Allah akhlaknya, masya Allah kedermawanannya, gitu. Kita senang, gitu ya Bu ya, senang. Nah, ini bagian dari yang termasuk bagian dari yang orang-orang kita cintai. Maka kelak, ya, pada saat kita banyak mencintai orang-orang yang alim, yang solih, yang akhlaknya dan akidahnya lurus, maka kelak di surga Allah akan kumpulkan kita dengan orang-orang tersebut. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kebalikannya Bu, kalau kemarin saya sampaikan ya, syaitan begitu semangatnya untuk cari teman. Dikatakan surga itu kan dalam surah banyak ya, di banyak ayat sering kita menemukan redaksi ayatnya, diantaranya di surat apa yang judulnya jazaohum inda rabbihim jannatun jannatu tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada ulaika itu surat Al-Bayyinah ya, Al-Bayyinah itu kan sebagai balasan bagi orang-orang ayat terakhir Kan jadi nyambung ke mana-mana. Iya, bukan radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Kan banyak ya Bu, jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Balasan mereka di sisi Allah ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhan. Ya. Jadi masya Allah, gambaran surga itu kan dikatakan kenikmatan yang ada di dunia ini ya, tidaklah sangat-sangat tidak sebanding dengan nikmatnya surga. Sama halnya kepedihan, kesusahan yang ada di dunia juga tidak sebanding dengan jauh lebih pedih
siksa neraka. Jadi kalau kita misalnya pernah melihat gitu ya, pernah merasakan di belahan buminya Allah, Enggak. coba Awal enggak sih? berarti bang Dia tadi terbang. coba Bukan. Semut. jadi kalau kita pernah mungkin singgah ya, berkesempatan ke belahan bumi Allah yang sangat-sangat indah, ternyata itu tidak akan sebanding dengan indahnya surga. Ya, kalau dikatakan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kalau di dunia kan nggak ada Bu ya sungai yang isinya madu ya Bu. Nggak ada. Kan nggak, Bu? Nggak ada. Sungai Kalau madu bawahnya gitu. sungai, berarti kita di atasnya. Iya, tapi kelak nanti di surga digambarkan ada yang sungai isinya madu, ada yang susu, ada yang homer termasuk dalamnya, ya. Itu semuanya. Ya, kalau anak-anak tuh imajinasinya, kita boleh minta ini nggak? Saya bilang boleh, kalau sudah minta ini boleh nggak? Boleh. Ya. Gitu. Nah, Masya Allah. Masya Allah. Kelak nanti Allah temukan kita yang saya membayangkan di sini kita duduk bersama dalam majlis, itulah kita pun Allah temukan dalam surga dan surga Allah juga nanti pintunya sesuai apa Bu? Sesuai dengan ahsanu amalan kita semua masing-masing ya. Ahsanu amalannya saum sunnah dari pintu raya, ahsanu amalannya ya mulai dan sholat sunnahnya akan ada pintu sholat, ahsanu amalannya sedekah jariyah, zakat, infak, ya wakaf akan ada pintu sedekah, ahsanu amalannya zikir, lisannya tidak pernah berhenti maka akan ada pintu zikir, ahsanu amalannya senantiasa menjawab salam, menjawab azan di setiap waktu azan, maka akan ada pintu surga namanya la haula wala quwwata illa billah. Ternyata seperti itu. Maka di dunia ini pada saat Allah berikan, masih Allah berikan kesempatan, masih punya waktu untuk mencintai, maka perbanyak yang kita cintai adalah orang-orang soleh. Jadi termasuk lingkaran pertemanan kita, ya, masuk lingkaran pertemanan kita, bi'ah kita, lingkungan kita yang dekat, gitu ya. Itu pilih yang memang mengajak kita, mengingatkan kita senantiasa berorientasi kepada akhirat. Karena repot kalau kita temennya banyak, luas, tapi ternyata lebih banyak orientasinya dunia, gitu. Jadi saya kalau memetakan pertemanan gitu ya, karena sekarang zamannya digital, medsos, kan biasanya kita punya grup-grup Bu ya. Terus saya ada lah, saya bilang ini mah grup hahaha gitu ya. Grup hahaha itu tuh grup yang ya saya hello aja gitu ya. Iya gitu. Maksudnya ya biasanya alumni yang udah SD, SMP nggak ada kan, saya suka grupnya di pesantren itu nggak ada grupnya. SMP nggak ada grupnya, SMA ada. Kuliah juga saya udah live gitu ya. Jadi, tapi alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah kita dari situ bisa bercermin mana pertemanan kita yang bisa mengingatkan dan mengajak kita kepada akhirat atau kebaikan. Jangan sampai pertemanan kita banyak, tapi ternyata lebih seringnya ngajak kepada kebahagiaannya duniawi gitu. Besok jalan-jalan ke sini ya gitu. Terus kita kemana lagi, besok kemana lagi. Ada Bu, ada yang orang sibuk gitu ya, sibuk karena urusan duniawinya. Nah itu usahakan kita jauh lebih banyak yang berorientasi kepada akhirat ya. Nah kalau misalnya orientasinya dunia, kita tahu sifatnya dunia ini adalah fana ya, nggak kekal. Justru nanti kelak yang jauh lebih panjang adalah di akhirat.
ibaratkan usia 60 sampai 70 tahun itu tidak lebih dari 1,5 jam. Maka benarlah kalau dikatakan dunia ini hanya tempat sementara, dunia ini hanya tempat persinggahan. Namanya singgah kan sebentar. Nah, waktu yang sebentar ini yang harus kita maksimalkan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi memang orientasi kita ya harus kita jadikan semua ini ibadah. Dan ibadah itu tidak hanya ibadah-ibadah yang makhluk saja. Kita jadikan setiap aktivitas kita bernilai ibadah. Jadi kalau kita sudah bisa membiasakan diri kita, hati kita ya untuk senantiasa berorientasi akhirat, insya Allah itu menjadi kebutuhan. Ya, misalnya kita membiasakan hati kita untuk berempati. Ya, karena menurut saya empati itu harus dibiasakan. Karena kalau kita nggak membiasakan hati kita untuk empati, kita akan merasa biasa-biasa aja kalau mendengar atau melihat kesusahan orang lain. Jadi yang misalnya kita membiasakan yang penting bukan saya, gitu, ya. Jadi kalau kita melihat orang lain susah, orang lain punya kesulitan, ujian dalam bentuk yang tidak menyenangkan, kita biasa-biasa aja. Nah ini hati-hati, ya. Hati-hati akan bisa memastikan hidup kita. Tapi kalau kita berusaha berempati, gitu ya, mungkin kalau memang dia curhat, betul kesah kita dengarkan, gitu. Paling tidak kita memposisikan bagaimana kalau ujian yang Allah berikan itu juga diberikan kepada kita. Kalau kita melihat misalnya orang di jalan, kita suka ketemu ya, kadang-kadang saya suka, ya Allah, itu anak-anak yang suka sampai di badannya dikasih warna ya silverman itu, saya tuh suka, ya Allah, ada anak kecil itu kan saya suka langsung bayang, ya Allah, Gimana bersihnya ya? apa nggak ada tempat yang dia layak untuk beristirahat, berteduh, gitu. Itu biasakan paling tidak kita membayangkan, ya Allah, anak-anak kita langsung gitu ya, biasa gitu ya, kita doa minimal ya, seminimal-minimalnya kita doakan agar Allah berikan kemudahan kehidupannya, Allah berikan kehidupan yang layak, gitu ya, agar hal-hal di jalan biasakan hati kita untuk mengapresiasi. Insya Allah itu menjadi suatu kebaikan. Kalau Hamzah, anak saya itu pernah ngomong begini, Umi kalau jalan-jalan senang banget sih motoin orang, katanya gitu. Saya nggak tahu kenapa ya, apa spontan aja gitu. Kalau misalnya orang Indonesia itu kan terkenal dengan, kalau jalan itu terkenal dengan senang belanja, ya, beli oleh-oleh, gitu ya. Hatta itu termasuk kalau misalnya umroh dan pergi haji, itu pedagang-pedagang Arab tuh senang banget kalau yang belanja itu orang Indonesia. Jadi katanya duitnya nggak habis-habis gitu ya. Haji murah gitu mas, halal gitu ya. Kalau makanan dia cicipin gitu. Itu memang udah terkenal gitu ya. Entah itu umroh, haji, entah itu Mesir, Jokowi katanya. Pelit. Jokowi. Senang Tahu belanja juga dan pelit. senang foto. Setiap tempat di momen itu nggak mau ketinggalan jadi objek foto gitu. Nah, saya itu karena merasakan bahwa saya itu nggak pintar selfie gitu ya. Kayaknya saya, kok orang kalau selfie itu hasilnya bagus gitu, kayak nggak selfie. Tapi kalau kita sendiri bisa gini apa? Salah lagi salah. Kayaknya tuh nggak pede. Nah, makanya saya kalau melihat orang dia mau foto terus selfie tuh, Ini. spontan gitu. Mau difotoin nggak gitu. Ambil. Si Hamzah tuh merhatiin ternyata. Ini kok seneng banget fotoin orang. Maksudnya menawarkan diri. Itu karena saya merasakan kesusahan ya, untuk mengabadikan momen-momen yang bisa jadi kita nggak akan sering ke situ. Gitu. Hal-hal yang kecil seperti itu kita biasakan menjadi suatu kebaikan gitu biasa. Melihat sesuatu yang kira-kira bisa kita tindakan pada saat bisa mencelakakan orang lain, itu juga suatu kebiasaan. Jadi kebaikan atau keburukan seperti apapun kelak akan
Pipi dan bibir tumpah-tumpah. Dan insya Allah pada saat Allah layakkan kita untuk ilmunya, maka kita ingin kepadanya Allah bareng-bareng dengan orang yang kita cintai. Keluarga kita, entah saudara-saudara kita di majelis. Saya membayangkan ya Allah, kalau boleh gitu ya, majelis ya, yang saya ada di dalamnya, baik sebagai pengajar maupun pembelajar, saya ingin bersama-sama kelak juga nanti di baik. Saya tutup dengan salah satu ayat dalam surat Ar-Ra'd ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jannatu 'adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga adil yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang salih dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya. Jadi surga adil ini nanti kelak boleh dimasuki oleh orang-orang yang dia cintai. Basah nih. Dari orang-orang salih, bapaknya, istri-istrinya dan orang-orang bayar ini. Jadi itulah ibu sekalian ya, bahwa kita ingin kelak orang-orang yang kita cintai, nggak hanya keluarga kita tapi juga orang-orang solih yang kita kagumi, yang kita cintai, kemudian kita berusaha ya. Misalnya kita ada mengagumi seorang alim ulama karena kefakihan ilmunya ya, karena kepandaiannya, karena kesolihannya, maka jangan sampai berhenti di mengagumi saja gitu, tapi kita berusaha untuk juga ketika misalnya kita kagum dengan orang yang pintar, kita berusaha untuk belajar terus ya. Kita kagum dengan orang-orang solih, maka kita berusaha untuk mensolihkan diri kita gitu ya, meningkatkan amalan kita, ibadah kita secara kualitas dan juga kuantitas. Jadi kan nggak berlipas apa-apa pada saat kita cuma gini, ya Allah tuh orang pintar banget ya, tapi cuma begitu doang. Kita nggak berusaha untuk belajar, kita nggak berusaha untuk mensolihkan diri kita. Jadi cukup kalau cuma sampai mengagumi aja, apa bedanya kita dengan orang-orang yang mengagumi orang-orang yang ya notabene yang tidak solih gitu ya. Yang tidak solih aja kadang-kadang dia akan berusaha mengikuti panutannya. Misalnya generasi apa yang senangnya K-pop gitu ya, K-pop, dan itu mereka akan beli tuh pernik-perniknya ya, beli mungkin kalau dia ada albumnya dia beli album CD-nya, atau kalau misalnya apalah banyak ya anak-anak tuh kan bisa kalian kaki lima tuh ada foto-fotonya gitu, mengusahakan bagaimana idolanya itu merasa dekat ya, padahal sangat jauh ya, jangankan dikenal ya, nggak tahu mungkin. Jadi kalaulah ya, mereka saja mengidolakan orang yang orientasinya duniawi segitunya, maka kita pada saat berorientasi atau mengidolakan dan mencintai orang-orang solih, kita berusaha juga untuk menjadi orang yang solih, yang mensolihkan diri kita. Baik, ibu sekalian yang saya cintai, yang saya muliakan, dan semoga Allah merahmati. Sebelum ditutup, ada yang jawab? Silakan. Kalau enggak, boleh dipahami. Ya. Boleh luar konteks nggak Bu? Silahkan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, PR. Ya saya mau kemarin beberapa waktu lalu sih saya melihat TikTok. Jadi dia informasinya katanya kalau orang yang meninggal itu pada saat kecelakaan itu katanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus tentang bayi atau bajang ya, Bayi bajang. Setahu saya kalau rambut bajang itu rambut bajang nggak dicukur ya. Kalau bayi bajang yang gimana tuh? kalau di TikTok itu yang mereka tonton bayi bajang yang nggak sempat dilahirkan katanya. Jadi Keguguran. Digugurkan, bukan keguguran normal, aborsi. Nah, itu katanya juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasannya sih kalau di TikTok tuh katanya kalau kecelakaan itu karena tidak
tidak membaca doa katanya, tidak menyertakan Allah pada saat perjalanan katanya, makanya itu tidak diterima oleh Allah katanya. Tapi kalau beribadah apa gitu? Masya Allah, menurut saya ini nggak tepat ya, karena banyak bu orang-orang solih yang Allah wafatkan dengan jalan kecelakaan. Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, kita kan tidak bisa menghakimi kalau memang itu menjadi suatu landasan ya. Ya beliau alim, beliau yang baik ya, Allah a'lam bishawab. Kemudian juga termasuk Ustazah Yoyo, juga Allah wafatkan dengan perantara kecelakaan. Kita juga kan nggak bisa mengukur dengan kesolehannya beliau gitu ya, dengan akhlaknya, dengan ketakwaannya gitu. Nggak bisa bahwa apa tadi nggak diterima gitu ya, karena misalnya safarnya tidak berdoa. Ya kalau saya kurang tepat, ya betul sekali. Hatinya. Itu haknya Allah, haknya Allah untuk mewafatkan makhluknya, dalam hal ini manusia gitu ya, dengan jalan kapan, di mana, Bagaimana? dengan jalan seperti apa, ini kan haknya Allah. Jadi tidak tepat kalau dikatakan kecelakaan itu tadi tidak diterima lah atau tidak berdoa, karena ya tadi contohnya banyak orang ngomong solih yang Allah wafatkan dengan jalan kecelakaan banyak, dan yang tidak soleh pun banyak, mau lewat jalan sakit, mau tanpa ada sakit kemudian wafatkan. Kita di jalannya itu hanya haknya Allah, termasuk kita semua di sini juga kan nggak tahu jalan akan Allah wafatkannya seperti apa, dan itu kita nggak bisa milih lah gitu, bukan sesuatu yang bisa dipilih, kan saya nggak tepat ya. Jadi kita serahkan semuanya kalau dalam hal yang itu haknya Allah ya, semata-mata untuk mewafatkan hambanya dengan jalan yang benar. Maka yang bisa kita lakukan adalah berdoa dan berikhtiar. Kalau bisa milih, kalau kita boleh punya pilihan gitu ya. Kita kan ingin Allah wafatkan dalam kondisi husnul khotimah, kita ingin Allah wafatkan tidak menyulitkan banyak orang gitu ya. Misalnya berdoa terus ya Allah panjangkan usia, terus kemudian Allah berikan banyak usia, tapi ternyata merepotkan gitu ya. Misalnya dikasih sampai 100 lebih, apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang usia sudah 100? Pasti akan butuh banyak yang menolong gitu ya, untuk menopang kehidupannya. Maka dengan jalan apapun nanti Allah akan kita, ya kita nggak akan bisa milih. Yang bisa kita lakukan adalah berdoa agar ya Allah berikan yang terbaik gitu ya. Misalnya kita melihat, oh ya Allah subhanallah, pada saat ada orang yang Allah wafatkan dalam kondisi sholat, kita boleh tuh iri dan boleh juga gitu ya, untuk Allah wafatkan dengan kondisi yang baik. Yang tidak dibolehkan dalam hal kematian itu kan kita tidak dibolehkan meminta. Ini ada satu jamaah saya yang ngeyel banget, sudah berulang-ulang kali dijelasin, tapi setiap pertemuan yang ditanya sama, kenapa saya nggak mati-mati? Dia memang sudah menjalani, sudah pernah sakit, iya, dia pengen banget mati. Adik saya lebih muda udah mati kata dia. Teman-teman saya udah banyak yang mati, kok saya nggak mati-mati? Itu teman-teman semacam kalau dia udah nanya gitu, dia bilang mati itu kayaknya beda banget gitu ya, maksudnya ya Allah kita aja masih Allah berikan kesempatan untuk memperbaiki amalan kita, kualitas ibadah kita gitu ya. Jadi dia pernah Allah berikan ujian sakit yang parah dengan diabetes yang kakinya udah hitam, bengkak gitu ya, yang udah organ tubuh kita udah pasang ring juga gitu. Ya memang sih tangga-tangga gitu, kayaknya nggak lama nih gitu. Karena maksudnya kondisi sakitnya tuh udah parah gitu. Tapi pada saat Allah berkehendak itu Panjang umur. iya bu, maksudnya yang kita lihat kakinya udah hitam, bengkak, kempes, kemudian bisa beraktivitas, dengan pasang ring. Tapi dia waktu dekat rumahnya dengan saya gitu. Jadi kalau apa-apa juga ke rumah gitu ya. Itu selalu begitu ngomongnya. Di masjid, di majlis itu nanya gitu. Saya udah capek kata dia. Ya anak-anak udah berkeluarga, saya udah cukup. Dan dia selalu nanya gitu, boleh nggak saya minta cepet mati? Saya bilang nggak boleh, kematian itu nggak boleh diminta.
tugas kita kan mempersiapkan kapanpun Allah akan tetapkan, ya mau nggak mau, suka nggak suka, siap nggak siap, ya harus siap. Maka tugas kita mempersiapkan. Seberat apapun ujian yang Allah berikan, kita tetap nggak boleh tuh berdoa untuk minta. Jadi dia bilang pada saat sudah bulannya normal, terus kakinya juga berkembang, dia bilang sekarang dia lagi diuji, punggungnya itu setiap mandi ke sana biasanya sakit kayak ditusuk-tusuk. Dan kalau saya bilang, saya diomelin sama suami dan anak-anak saya. Mama tuh nggak boleh begitu, menggerutu, ngomel-ngomel. Terus kemudian yang tentang bayi bajang ya, atau bayi yang diaborsi, bayi yang boleh dibilang yang dikeluarkan paksa itu apa disebutnya, nggak diterima gitu ya. Kira-kira itu bayinya bisa milih nggak Bu? Enggak. Kan ya Bu, yang bayi tersebut tidak dalam kondisi dia boleh menolak atau menerima apa yang tindakan yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi tetap posisi bayi itu adalah fitrah. Pada saat Allah sudah tiupkan ruh, ya, maka dan kemudian ternyata misalnya dimatikan dengan paksa atau dalam hal ini diaborsi, ya tetap kalau bayinya mah nggak ada salah apa-apa, tetap fitrah, tetap suci gitu ya. Nah, kesalahannya gimana? Ya orang tuanya akan menanggung. Termasuk bagian dari membunuh kan itu, dan membunuh itu adalah dosa besar. Ya, yang masuk kategori dosa besar kan zina, membunuh gitu ya, dan yang paling tidak ya Allah maafkan, paling tingginya dosa itu dosa syirik. Jadi nggak tepat juga saya bilang kalau dikatakan bayi bajang itu tidak diterima atau membawa kesalahan orang tuanya. Kita kan di Islam itu tidak mengenal dosa turunan, gitu ya. Pokoknya yuladu alam fitrah, bahwa setiap anak yang terlahir itu dalam keadaan suci, tidak menanggung beban dosa orang tuanya, tidak ada dosa turunan. Berbeda dengan mungkin ada yang dipahami di agama lain, bahwa setiap bayi yang terlahir dia membawa dosa, gitu ya. Maka kenapa ada proses itu ya di situ ya, gitu. Jadi kalau di kita kebalikannya, mau itu terlahir dari misalnya hasil persinahan pun, ya status bayinya tetap suci. Tapi memang dia tidak mendapatkan nasab bapaknya. Ya kalau anak di luar nikah itu kan tidak bisa mendapatkan nasab. Jadi itu yang saya pahami. Kalau ada yang lain mau menambahkan juga silakan. Jadi memang di era medsos ini manfaat sangat banyak, tapi hati-hati juga jangan sampai kita menelan mentah-mentah ya. Kalau jadi kira-kira buah mudorot, kita perlu saring, jadi perlu saring. Kalau misalnya tidak mendasar, ya tidak harus kita ikuti dan kita yakini. Kan bersyukurlah ya, dia bersyukur pada saat kita masih punya majelis ilmu untuk saling berbagi, bertanya ya, dengan kita, dengan teman-teman kita. Jadi kita nggak memahaminya sendirian. Jadi seperti itu. Dan lagi yang lain, mudah-mudahan cukup ya untuk bisa dipahami. Jadi ya kasihan lah kalau misalnya orang yang kecelakaan dianggap ya nggak diterima atau apa, atau nggak berdoa gitu ya. Karena itu tadi guru saya itu kan juga Allah wafatkan dengan kecelakaan ya, jalan. Dan itu bukan sesuatu yang dikehendaki. Nah, kalau boleh milih ya wafat dengan tidak merepotkan banyak orang, dia tidak sakit berkepanjangan, dengan kondisi kita yang terbaik, itu maunya kita. Pada saat Allah tetapkan dengan jalan yang lain ya kita tidak bisa menolak. Ada yang lain Ibu? Tentang hadis yang dari Rafi bin Khadij, dia mendengar sabda Rasulullah SAW yang
Nangis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam dan memberi upah kepada tukang bekam. Anda Dia udah ikut muak, bekam, Nay. tentu beliau tidak akan memberi upah. Jangan makan. Dari Husain dan Rafi yang hadis radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya upah tukang bekam itu jelek. Di sini Bunda mau bertanya, tadi dibilangnya apakah bekam itu dilarang? Sebenarnya ada ini berbekam, tapi ini memberi upah tukang bekam. Iya, kalau berbekamnya sendiri ya justru sunnah ya, salah satu alternatif kita menyehatkan diri kan ya, karena Rasulullah juga mencontohkan, jadi boleh berbekam itu boleh dan malah karena Rasulullah melakukan ya segala sesuatu yang Rasulullah lakukan, Rasulullah kaulkan, jadi hadis itu kan ya, yang Rasulullah katakan, yang Rasulullah katakan, yang Rasulullah melakukan dan termasuk pendiamannya Rasulullah ya, misalnya ada sahabat-sahabat yang melakukan amalan tapi kemudian Rasul tidak mencegah, berarti itu termasuk pendiamannya Rasulullah dan itu juga bagian dari hadis. Nah termasuk dalam hal ini berbekam, Rasulullah juga kan berbekam, maka pada saat kita sebagai umatnya melakukan hal tersebut itu juga bagian dari sunnah ya. Cuman yang konteks hadisnya kenapa dikatakan sejelek-jeleknya penghasilan, salah satu diantaranya ya dikatakan di situ adalah upah tukang bekam gitu ya. Kalau saya pertama yang akan saya cari tahu adalah derajat hadisnya, derajat hadisnya. Karena kan kalau kita bicara hadis beda dengan Al-Quran ya. Kalau Al-Quran ini kebenarannya akan Allah jamin ya, akan memang sudah digaransi lak sampai Allah angkat ya, ini nggak akan ada yang bisa menandingi dan merusak gitu ya, karena begitu banyak penjaganya. Al-Quran ini banyak penghafalnya, banyak ahli tafsirnya, maka satu harokat pun dirubah ini akan banyak yang melihat, akan banyak yang membetulin. Kan pernah beberapa kasus ya Bu ya, jadi kayak ada kesengajaan gitu, misalnya hilang satu kata gitu. Itu pernah ada gitu. Tapi itu kan akhirnya banyak mengoreksi ya, karena memang masih banyak kasus dan hasilnya sampai nanti Allah angkat Al-Quran ini tidak ada lagi di dunia. Terlebih yang satu pertama derajat hadisnya itu ya dicari tahu dulu gitu. Kalaupun dia sampai derajat sahih, kita harus cari tahu lagi asbabul wurudnya gitu. Kadang kita sama halnya seperti ayat Al-Quran, ada ayat-ayat yang tidak kita bisa pahami secara harfiah maknanya ya. Kalau yang kita bisa pahami secara harfiah maknanya, sekali kita baca oh maksudnya itu gitu. Tapi ada yang ayat-ayat yang kita perlu mengkaji lebih dalam, kita harus tahu sebab-sebab turunnya ayat tersebut, kita harus tahu maksud dari ayat tersebut apa gitu ya. Maka itu yang kita butuh belajar terus dan terus, karena banyak ya, banyak ayat-ayat Allah yang tidak bisa kita pahami secara harfiah. Begitu pun hadis. Kalau di Al-Quran ada asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, kalau di hadis ada asbabun wurudnya. Kalaulah ya misalnya kita kata oh itu ternyata sahih, saya yakin pasti tidak semata-mata tukang-tukang itu dikatakan seburuk-buruknya penghasilan, pasti ada penjelasannya. Apalagi tadi dibacakan oleh Bunda ada bahwa Rasulullah pernah memberikan upah kepada orang yang membekam beliau. Berarti kan itu sesuatu yang boleh, karena Rasulullah saja memberikan upah. Walau alam islam ya, kata saya sependek pemahaman saya, kita boleh ya, boleh nggak untuk memberikan upah kepada yang membekam. Apalagi kan sudah ada juga yang lembaga ya, artinya itu ada tarifnya gitu ya. Kita kan nggak bisa begini, guru saja yang dituntut keikhlasannya dalam mengajar, kita boleh membayar keprofesionalan dia dalam hal mengajar ya. Kita menghargai ilmunya, kita menghargai
pengorbanannya dalam mengajar, terlepas dari keikhlasannya dalam mengajar, itu sangat boleh mengapresiasi. Begitupun dengan jasa bekam. Mungkin ada bekam-bekam yang bayar ikhlasnya gitu. Tapi kan ada juga yang lembaga seperti kayak misalnya BRC itu ya, apa tuh singkatan yang di itu dekat perempatan Tamfling itu kan, ada tuh BRC. Dia ada tarifnya tuh, misalnya berapa titik sekian, berapa titik sekian. Nah itu kan boleh. Saya yakin kalau memang itu sesuatu yang tidak dibolehkan atau dikatakan seburuk-buruknya penghasilan, saya yakin nggak akan ada lembaga gitu ya yang apa istilahnya resmi lah yang dia ada tarifnya. Pasti ada penjelasan lebih lanjut. Misalnya yang misalnya dikatakan bekam itu sebaik-baiknya penghasilan kalau dia membekam misalnya tanpa ilmu gitu, akhirnya bukan tambah sehat tapi misalnya jadi tambah sakit gitu. Maksudnya semata-mata demi untuk mendapatkan uang gitu ya. Jadi sebenarnya dia nggak punya kafaah, dia nggak punya kemampuan dalam membekam, tapi karena dia ingin mendapatkan penghasilan dan dia tahu peluang yang ada, dia main tusuk-tusuk aja gitu. Karena kan bekam itu ada titik-titiknya ya, nggak bisa main sedot gitu darahnya. Itu saya yakin pasti ada penjelasannya kalau derajat hadis tersebut sampai ke Sahih, sehingga paling nggak Hasan. Nah, tapi kalau misalnya ternyata derajat hadis yang dhaif, ya sudah, kita nggak usah jadikan landasan. Kalau yang lain kan ya misalnya tadi upah pelacur sudah jelas, jangankan upahnya, profesinya saja sudah terlarang masuk dosa besar. Kemudian menjual apa tadi daging anjing gitu ya, jangankan menjual dagingnya gitu ya, kita terkenal liurnya saja untuk mensucikan kembali butuh toharoh yang tidak hanya sekedar dicuci ya, harus ada pasir di antaranya gitu. Apalagi sampai menjual-belikan dagingnya yang sudah jelas-jelas keharamannya. Nah, itu masih secara harfiahnya, logikanya masih bisa kita pahami. Tapi kalau yang berbekam ini jadi pertanyaan nih kalau saya ya, dengan sependek pemahaman saya. Karena berbekamnya sendiri itu sunnah, dan Rasulullah pun pernah memberikan upah kepada orang yang membekam beliau. Maka kenapa ada hadis yang mengatakan penghasilan dari berbekam itu sejelek-jeleknya penghasilan? Maksudnya tidak sebanding. Biasanya dalam hadis itu dia akan setara gitu, misalnya ada pengecualian dikatakan jelek ini, nah poin-poinnya itu setara gitu derajatnya. Kan ini jomplang, pelacuran, jual beli anjing terus bekam, haram halal gitu ya. Bisa saat ini yang bisa saya jelaskan sejauh itu sih. Kalau menurut saya di situ ada nggak, di situ hadis riwayat siapa kan, bisa ada Bukhari, Muslim ya. Biasanya sih kalau hadis riwayat Bukhari dan Muslim kan punya Sahih itu ada, saya punya sih bukunya ya. Segini Bu, Sahih Bukhari dan Muslim 2 buku, insya Allah. Coba nanti kalau kesempatan dicari yang berkenaan dengan penghasilan dari bekam itu ya. Tapi emang sih di sini Sahih Ibnu Majah. Periwayatnya Ibnu Majah. Ibnu Majah itu biasanya Sunan. Sahih Muslim apa Ibnu Majah? Ibnu Majah nomor 215 Sahih gitu aja. Sahih, derajatnya Sahih. Ada penjelasannya nggak? Sini sih dari Muhaisah radhiyallahu anhu, bahwasanya ia pernah meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menyewa ahli bekam, namun beliau melarangnya. Ia terus memohon dan meminta izin kepada beliau hingga beliau memerintahkan hendaknya upahnya diberikan untuk makan utama dan minum. Itu riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Tapi ada penjelasan tentang terkait dengan kenapa dikatakan buruknya itu nggak ada nggak?
Hanya yang Bawahnya berdasarkan lagi. larangan Rasulullah gitu ya. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbekam dan menyuruhku untuk memberikan upah kepada ahli bekamnya. Yang tadi ya. Terus biaya atau upah bekam adalah halal tapi hina dan jelek. Khobit. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbekam di al-Aqda'ain, kedua urat meris, dan daerah ini al-Katifain, antara dua pundaknya. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan upah kepada pembekam. Seandainya upah bekam itu haram, niscaya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan memberinya. Jadi halal Jadi ada tapi yang- buruk gitu loh. Jadi kayak bercerai boleh tapi Allah tidak sukai. Tapi maksudnya yang apa ya, saya masih mau mencari tahu lebih dalam gitu ya. Kenapa kita di persamaannya dengan sesuatu yang haram, jelas-jelas keharamannya gitu. Haram. Nah biasanya konteks hadis itu kalau ada larangan atau anjuran dia setara gitu. Ya. Maka kenapa gini? Ada hadis yang mengilat tentang sholat Jumat yang dibolehkan tidak sholat Jumat. Kalau di Mekah Madinah sendiri kan sebenarnya sholat Jumat itu perempuan juga ikutan ya. Kenapa? Karena di sholat yaumul Jumat gitu ya, di sholat al-Jum'ah itu kan di situ perintah sholat Jumat itu tidak mengkhususkan untuk laki-laki. Ilatnya, pengecualiannya itu ada di hadis ya, bahwa yang tidak sholat Jumat itu orang sakit, hujan deras gitu ya, terus apa gitu. Nah di situ terakhir disebutkan perempuan. Nah, perempuan itu sebagian ulama menafsirkan ya bahwa emang perempuan mau dibersamakan dengan orang sakit gitu kan. Kenapa? Kita boleh sebenarnya, cuman kalau di Indonesia tidak umum perempuan ikut sholat Jumat. Gak ada tempat juga. Tidak dikasih tempat juga, orang boleh karena di Haram, di Nabawi, di sholat Jumat, perempuan sholat Jumat. Karena kita di ayatnya tidak mengkhususkan untuk laki-laki sholat Jumat itu. Surat Al-Jumu'ah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah disuruh untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu. Di sini tuh ya ayyuhalladzina amanu, gitu ya. Maka kenapa di Arab juga ya tetap kan yang beriman itu gak cuma laki-laki, gitu ya. Maka sholat Jumat di sana perempuan juga sholat Jumat. Memang ilatnya itu ada di hadis ya, yang boleh tidak sholat Jumat. Cuman kita di penyetaraannya sakit. Baik, mungkin itu dulu ya, nanti dicari tahu lagi. Jadi PR saya juga ya, untuk mencari tahu ke penjelasan paling tidak, karena kan sudah diketahui belajarnya sahih gitu ya. Jadi paling tidak kita cari lagi ilmunya. Kenapa dikatakan tidak baik gitu. Kasian banget berarti ya yang punya kafaah, yang punya kemampuan dan memang dari situ penghasilannya gitu ya, kalau dikatakan tidak baik. Tapi dia karena bekerja. Iya. Kerja itu orang bukan. Iya. Ada beberapa yang memang menggantungkan hidupnya ya berpenghasilannya dari bekam. Kayak makruh gitu. Makruh gitu. Jadi maksudnya boleh tapinya nggak baik gitu ya, halal tapinya kita dikatakan tidak baik.
jomplang gitu dengan pandangannya. Yang lain kan udah jelas-jelas tuh keharamannya gitu. Mungkin itu kali Ustazah, laki-laki bekam perempuan, perempuan bekam. Nah itu dia dikatakan jelek misalnya gitu ya, kalau yang membekam perempuan tapi laki-laki kalau itu sih jelek banget. Artinya bukan karena proses bekamnya, tapi ya itu apa? Jangan kan sampai membekam yang notabene harus buka baju. Guru saya bilang kalau mau bekam boleh, tapi kalau kita perempuan cari tukang bekamnya. Iya. Sekarang ada yang perempuan. Sama perempuan tuh ada Perempuan bekamnya sama Perempuan. Iya, tapi memang setahu saya emang ada Bu yang perempuan yang bekam sama laki-laki. biasanya saya Banyak lah. Yang bekamnya laki-laki yang di tidak harus saya perempuan kan? Iya, maksud saya bukan cewek. saya mempertanyakan emang ada perempuan mau dibekam sama laki-laki. Oh, biasanya itu saya suka melihat kalau yang udah kepepet orang sepuh atau apa gitu. Aduh, udah tua. Jadi ibu-ibu di meja sama bapak gitu ya. banyak sih Ustazah yang suka itu datang pakai orang sakit lah, katakan orang sakit ya, yang bekam tuh laki-laki. Kalau sepanjang yang saya tahu sih biasanya kalau laki-laki yang bekam laki-laki, yang perempuan bekam perempuan. Kan kalau yang misalnya sekarang udah sakit, terkapar, parah, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, itu sih jangan, udah jelas-jelas hukumnya nggak boleh. Kan kalau sakit itu ya bukan pakai baju. Kalau pijit pakai baju masih ada. Tapi kalau bekam kan harus langsung gitu. Nggak ketemu Mesin bangsa itu kan mulut pasti terlihat cewek cowok gitu. Mulut itu. Mbak. Biasanya cewek cowok itu urutannya sih. Oh iya. Itu sih memang kembali yang orang yang diurutnya ya, tidak mau apa enggak. Kalau si Mbah itu mungkin nothing tulus, yang penting saya ngurut gitu. Duit gitu. Duit gitu ya. Dicukupkan dulu ya Bu Ibu sampai sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini menjadi Cerita ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Settingannya Sampai kayaknya. Kenapa? Iya, dia pakai mode tidur. Kalau udah jam 9 itu mode tidur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang pakai nggak pakai harus pakai sendok. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ilmu yang nanti diberi Amin ya Allah. Amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha